Mitra bisnis, Kapolda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas oknum ormas yang memaksa meminta THR baik ke perusahaan-perusahaan maupun perorangan, karena ini merupakan tindak pidana dan hal ini diungkapkan lantaran aksi oknum ormas memaksa meminta THR ini biasanya dilakukan menjelang Lebaran. Nah, apa komentar Anda mengenai aksi oknum ormas minta THR ini? Berikan komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816924924. Emang nama ormas kan jelek, kedengaran juga jelek meminta maksa. Sebenarnya itu kan nggak seberapa, dia juga orang ormas kan berasa kan yang terpaksa. Ya nggak, paling setahun sekali nggak seberapa kok. Justru yang bahaya tuh pejabat oknum yang kong kali kong sama pengusaha tuh main pajak, itu yang paling bahaya, merusak negara dong. Ya nggak, kayak polisi, tentara gitu kan pasti ada mereka. Itu yang bahaya sepanjang tahun. Ya ormas masih isiain seupil-upil lah, nggak seberapa lah. Mereka juga ya malu juga, mereka segala-gala ormas kan. Ya kita tahu sendiri, saya juga pernah ngalamin. Itu yang paling bahaya pejabat pemerintah sepanjang tahun, kayak kemarin Timah, ya nggak, itu baru itu dong, ya nggak. Yang tahu nggak itu nol berapa di belakang saya nggak ngerti deh. Ya, itu yang bahaya pejabat pegawai negeri, ya nggak. Orang ini pajak, ya ormas kasih dia sebab apa dia juga begitu. Jadi terima kasih. Zaman-zaman lu preman ya kan, preman kecil, preman besar gitu. Kalau nggak dikasih THR ya mereka mau dapat duit dari mana? Tapi yang kesel kan pengusaha-pengusaha gitu bang. Iya. Iya kan? Iya, kalau nggak dimintain mereka juga gimana gitu. Kalau dimintain juga mereka gimana. Jadi intinya ya kalau mereka sadar nggak kerja, yang nggak kerja mau minta THR ya nggak benar gitu loh. Mungkin ya kalau dikasih terima, nggak dikasih apa boleh buat kan gitu loh. Nah itu aja sih. Kira ini Kapolda Metro Jaya ini mah bahasa rutinitas tiap tahun ini kan, bahasa basi lah. Ini yang terjadi di lapangan kan nggak bisa gitu aja kalau sekedar memberikan statement gitu. Kecuali Kapolda berani instruksi langsung diimplementasikan caranya bagaimana. Artinya apa? Memberikan perintah menangkap preman, tetapi caranya seperti apa? Gak dong call center yang sifatnya rahasia. Langsung orang berani lapor, lampir video, lampirkan foto, langsung action. Bikin dong polisi khusus yang menangkap preman-preman, dikasih satu nama. Yang zaman Pak Harto dulu itu ada dibilang Petrus. Kalau ada tindakan ke sana ya kita anggap serius. Kalau enggak ya susah. Coba himbau gitu, emang ada tahun yang enggak ada himbauan. Tahun Lebaran juga ada bro. Jadi kalau berani mengimplementasikan satu cara yang nyata, saya kira banyak pengusaha, banyak toko, mereka juga berani melaporkan. Kalau enggak, mereka coba laporkan. Nanti setelah itu mereka yang kerepotan. Akhirnya apa? Yang minggu-minggu menjelang Lebaran itu yang namanya owner-ownernya udah menghilang semua. Supaya disamperin nggak ada. Di komplek perumahan aja yang petugas yang ngambil sampah pun udah mulai teriak-teriak minta THR. Dikemukakan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental ini selama periode beliau itu nggak berhasil. Korupsi tambah menjadi jadi, kualitasnya makin besar. Itu kejadian entah 7-8 tahun yang lalu. Nah, kita lihat sekarang tahun 2024, kemarin 2023 kan. 5 tahun ke depan ada nggak yang tahun ini ketangkap? Jadi ya memang hal-hal kecil ini memang udah mewabah di masyarakat. Masyarakat kecil juga menganggap hal-hal begini itu dianggap wajar. Gratifikasi dan lain-lain. Ya memang harus ada perombakan total. Kalau nggak bisa rombak revolusi, ya rombaklah hukum yang bisa dibuat yang dalam waktu singkat. Persoalannya mau apa enggak? Sebenarnya ormas memalak, ormas meminta, ormas merahasia, itu sebenarnya kan sejenis toh. Semuanya juga melanggar hukum dan melakukan memposisikan dirinya sebagai aparatur negara atau memiliki hak yang berwenang untuk menindak kita-kita yang dianggapnya mereka bersalah atau kita-kita yang harus menyumbang. Kan gitu maksudnya itu sebenarnya. Bukankah hal ini tuh sebenarnya udah dari dulu?
Seingat saya, zamannya saya masih sekolah itu udah ada ya kayak gitu-gitu. Bahkan dulu yang lebih keren lagi adalah pengusaha gede yang dipaksa untuk memberikan sahamnya kepada putra-putri. Kan ya sama aja sebenarnya sih. Iya. Lah, kan apa bedanya? Sekarang bedanya apa? Cuman klasifikasinya aja yang berbeda. Nah, ya. Lah, sekarang pertanyaan saya, apa gunanya Kapolda di Jakarta teriak-teriak seperti itu? Memang Kapoldanya baru import dari Amerika. Itu di NTT ada yang orang sampai pengusahanya, untung pengusahanya berani, orang NTT kan berani. Nah, tulis surat ke Pak Presiden dan oleh Pak Presiden turun tangan, terus Kompolnas turun tangan. Lah, itu malah Kapolseknya yang memeras. Gimana sekarang? Bukankah kayak gitu-gitu juga banyak dulu? Sekarang aja yang resminya itu nggak berani ngeluarin surat lah untuk resmi, padahal kan dari dulu. Jadi balik lagi, sebenarnya ormas itu timbulnya dari mana toh? Bukankah dari elit politisi? Ayo, nggak berani jawab. Bukankah dari elit-elit itu semua? Nah, sekarang kalau nggak ada elit-elit itu, emangnya ada mereka? Nggak ada kan? Nah, terus pertanyaan saya, kalau rakyat kecil itu cuman bisanya ngomong katanya, ya karena yang di atas itu kayak gitu korupsi, ya yang kecil itu korupsi. Sebenarnya bukan itu ceritanya. Karena mereka dipelihara, mereka memiliki angin, mereka merasa punya backup, jadi mereka berani. Dan kalau elitnya telungkup, pertanyaan saya, elit politisi itu yang kayak korak ngomongnya di media-media kayak korak kayak gitu, hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, besok ngomong aku cinta kamu, besok lusa aku benci kamu. Apakah itu nggak korak? Di dalam elit. Kalau di dalam ormas, ya oke, nggak mungkin ngomong cinta. Nah, ngomongnya duit. Lah, pertanyaan saya, siapa yang harus membasmi? Kapolda, Kapolres, polisi yang disalahin, atau Jokowi lagi yang disalahin? Nah, jadi kita semua, termasuk juga elit politisi, ya balik lagi. Ibu Irma Caniago mengatakan yang rusak itu elit politik, parpol. Jadi parpol lah yang mawas diri. Emang karena apa? Yang melahirkan pemimpin kan parpol, yang ngangkat caleg, capres, semuanya elit politik itu semuanya kan parpol. Terus yang nggak mau, nah oke, ada satu lagi, balik ke nyeleweng sedikit ke undang-undang perampasan aset. Selain Bambang Pacul mengatakan kita ini makul cuman Korea. Ya kan? Kalau yang di atas sono memerintahkan, langsung siap Bu, langsung siap bos, ya kan? Dikerjakan. Bukan itu lagi. Pak Emil Salim pada saat dipanggil oleh Pak Jokowi, itu diekspos sama si Pak Emil Salim di Najwa Shihab. Nah, Pak Emil Salim mengatakan bahwa Jokowi kasihan. Jadi Jokowi itu kayaknya nggak punya teman. Undang-undang perampasan aset itu kayaknya dia udah nggak bisa apa-apa. Gimana sekarang? Kalau kita yang nggak ngerti, ngomel-ngomelnya Jokowi goblok, Jokowi nggak berani, Jokowi pecundang, sama aja Jokowi juga koruptor, Jokowi goblok, wis mbok nggak tahu apa aja lah, kayak gitu, nanti dosanya ke aku lagi kalau ngomong nggak karuan. Nah kayak gitu, padahal nggak tahu. Kalau Pak Emil Salim yang tahu mengatakan kasihan dia itu, sampai dia tuh bingung, dia harus pro kemana lagi. Nah artinya apa?
berarti parpolnya juga nggak setuju, politisinya juga nggak setuju, para elit juga nggak setuju. Pertanyaan saya, yang teriak-teriak teman kamu itu Benny, katanya para profesor juga mengatakan bahwa Jokowi adalah pelanggar konstitusi, pelanggar demokrasi, bla bla bla. Itu kenapa profesor-profesor itu tidak memperjuangkan perampasan aset? Padahal tadi Bu Yanti Karnasi kalau nggak salah itu juga mengatakan di tempat Pas FM di juga. Pas FM. Nah, juga mengatakan bahwa undang-undang itu dibutuhkan, tapi yang namanya Yanti karena dia udah punya salah gara-gara jadi panselnya KPK sehingga dia nggak berani. Karena apa? Karena ketua KPK kan ditangkap. Nah, kayak gitu, Yentinya nggak berani. Tapi yang lainnya, profesor-profesor yang lainnya, kenapa nggak teriak-teriak? Nggak teriak-teriak untuk disahkan, nggak teriak-teriak kalau itu untuk diiniin. Nah, padahal kan mereka juga bela partai politik. Termasuk juga satu, I'm so sorry to say, Romo siapa wis nggak tahu lah itu yang di Jogja itu yang mengatakan Jokowi seperti maling uang rakyat. Nah, saya mau bertanya, Romo ini kan ahli, maksudnya di dalam filsafat dan sebagainya kayak gitu. Kenapa pada saat ada gereja ditutup, gereja dianiaya, orang khotbah atau orang doa dibubarin dan sebagainya, kenapa Romo ini tidak lari ke PDIP untuk minta tolong? Makasih. Tadi itu namanya Romo Magnisuseno, Pak. Iya kan? Filsafat terkenal itu. Iya. Ormas itu memang seringkali melakukan hal demikian. Yang kadang-kadang kalau ditentang itu lebih galak ya. Makanya ini susah sih dari pimpinan teras atas. Tadi secara gamblang ibu itu tadi menjelaskan ya, secara transparan. Itu memberikan titik pencerahan buat kita juga ya, yang nggak ngerti notabene asal muasalnya itu. Saya berterima kasih tuh. Jadi artinya kita harus melihat kenyataan. Kalau menurut saya dia minta, saya juga di wira swasta, kalau dia minta secara baik-baik kita terima. Tapi kalau ada unsur pemaksaan, inilah yang dikatakan intimidasi. Nah, kalau diurus kadang-kadang polisinya minta sejumlah dana, seperti yang tadi ibu siapa bilang itu. Jadi ini tentu memusingkan kita juga. Kadang-kadang kalau kita nggak mau pusing nih, Bung Benny nggak mau pusing, pagi wira swasta udah selain aja udah. Dengan harapan besok kita ada rezeki yang lebih baik lagi. Jadi ini bermula dari kearifan kita aja. Kalau kearifan lokal wisdomnya itu kadang-kadang mereka nggak terima ya. Kalau pimpinan ormasnya sendiri mungkin baik ya dengan susunan struktur organisasinya. Tapi yang di bawahnya ini murid-muridnya Pak Benny ini, waduh, luar biasa. Jadi dengan otoritas itu dia tentang teng lagi. Iya kan. Saya nggak sebutin ormasnya karena banyak sekali ormas. Cuman ini rasa kebangsaan harus dibangkitkan, Pak, untuk tidak mengintimidasi suku ataupun kelompok tertentu yang melakukan penggiat ekonomi gitu loh. Ya itu, saya kira itu aja sih. Iya, saya menanggapi terkait pungutan liar dilakukan oleh ormas. Ya, menurut saya hal itu kurang tepat ya, karena ormas terkadang meminta kepada masyarakat itu mintanya secara, kalau bisa dibilang bahasa kasarnya secara agak maksa lah, seperti itu kan. Itu kurang tepat. Saya rasa untuk menampung ormas-ormas seperti ini kan kita melihat dari tujuan organisasinya apa, berdirinya buat apa. Harusnya mereka punya kegiatan yang bisa membuat keuntungan bagi masyarakat. Mungkin dari hal itu bisa menghasilkan profit dan bisa membagi kepada ormas-ormas itu sendiri. Tapi dengan cara yang tidak benar, memaksa segala macam, itu saya rasa itu melanggar tindak pidana yang tadi disebutkan di sini juga. Seperti itu sih menurut saya. Saya rasa memang kalau mintanya secara paksa dengan ancaman ini memang
termasuk tindakan premanisme ya. Jadi memang ini nggak boleh, ya kan gitu. Tapi kalau saya lihat ini kan tiap tahun ini kan selalu terjadi berulang kali ya gitu. Jadi di sini saya lihat tidak adanya satu arahan. Dalam artian gini, untuk aparat penegak hukum, untuk pemerintah pusat gitu kan melarang gitu. Tapi kita harus akui kan, fakta lapangan kan pemerintah daerahnya maupun perangkat daerahnya itu kan ada yang menyetujui ya gitu loh. Kita nggak bilang semuanya ya, nggak semuanya gitu. Itu yang membuat mereka setiap jelang Idul Fitri ya seperti itu karena ada persetujuan dari atasnya gitu, iya kan, gitu. Jadi kalau mereka datang dengan surat, ada tanda tangan dari RT RW, ada tanda tangan juga dari ada pejabat daerahnya, kepala daerahnya, dari wali kota gitu, ada juga dari lurah, bahkan ada juga lurah RT yang minta gitu kan, THR gitu. Jadi saya rasa inilah kalau yang seperti ini terus ya saya rasa tiap tahun ini akan terus berulang. Jadi saya rasa kalau apa nih ya, biasanya gini, kalau ormas kalau memang mereka berkontribusi di suatu daerah, di suatu wilayah itu otomatis kok biasa pengusaha itu kita berikan tanpa mereka minta, kita berikan biasanya gitu karena kontribusinya mereka seperti itu kan. Jadi saya rasa yang memang ini mungkin dianggap THR itu suatu tradisi kali ya. Jadi setiap tahunnya begitu terus. Oke. Kalau masalah hal ini yang saya tahu mah udah dari zaman dulu ya. Jadi terus-terusannya tiap tahun begitu. Dan kalau pengalaman saya terutama di ini tolong dilaporkan di pasar-pasar tradisional. Terutama ada salah satu pasar yang sering kunjungi itu Pasar Karanganyar. Daerah Jakarta Pusat tuh. Jadi mintanya maksa. Bahkan ditunda 1 hari aja tidak bisa dan tidak boleh. Jadi ya tolong dijadikan masukan deh. Kalau namanya kita ada masalah, ada kebingungan, kejahatan kan lapornya ke Polda ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada duit nggak diladenin. Jadi bagaimana tuh namanya Polda? Jadi bukannya kata dia sekarang kalau kita laporin misalnya ada orang maksa gini, juga kalau kita nggak kasih duit ke diladenin biasanya ya. Nah, ke satu begitu, kedua apa tingkat tinggi juga nggak mau THR, saya rasa mau lah. Mau tetap aja menteri-menteri duitnya udah banyak, kelas tinggi. Setahu saya sih teman saya dulu kan hubungan begitu, tetap aja Bu ada. Ya gitu aja. Saya lihat ada 2 poin. Yang pertama, kalau memang ikhlas ngasih sih nggak ada masalah. Cuma kalau yang nggak ikhlas ini kan yang muncul masalah. Yang kedua, Polda itu memang 24 jam melindungi warga. Ini kan problemnya di sana. Jadi mereka setiap hari kan adanya di sana. Ditindak tegas itu apa artinya? Misalnya dia dikandangin, ya kalau dia udah keluar malah jadi ancaman buat orang yang melaporkan atau siapapun lah yang merasa nggak membayar atau nggak apa. Ini yang mesti dicari solusinya di situ gitu loh. Nah, pedagang kan nggak mungkin cuma sekali dagang atau itu udah selesai. Kecuali ditindak tegas itu lenyap, artinya lain urusannya gitu loh. Ini menurut saya memang satu masalah sosial gitu loh. Bukan hanya pidana, sosial. Jadi penyelesaiannya pun nggak bisa pakai pendekatan keamanan bisa, tapi sementara itu bisa akibatnya lebih fatal ke depannya. Terima kasih. Masalah ini sebenarnya isunya sepele ya. Ormas minta THR. Oh ya, mintanya berapa sih buat THR ya? Tapi karena ada himbauan Kapolri, kita juga himbau Pak Kapolri supaya pejabat-pejabat yang di DPR itu jangan juga minta THR ya. Minta komisi segala macam. Kemudian itu ormas sekarang bukan cuma minta THR nih, mau dibagi sama itu izin tambang segala macam. Nah itu mainannya gede. Kalau THR yang di lapangan itu kecil-kecil lah, jangan diurusin ya. Urusin lah yang gede-gede. Pak Kapolri, Pak Listio katanya presisi. Tapi ya gitulah ya, bocornya luar biasa. 271T itu gimana urusannya? Itu bertahun-tahun tuh. Iya.
Itu yang uang gede, diurusin lah yang uang gede. Makasih. Dari tahun ke tahun sampai detik ini udah Indonesia udah mau ganti-ganti presiden. Kita punya polisi kan digaji rakyat, harusnya mereka antisipasi sebelumnya kejadian-kejadian kayak gini. Masa setiap tahun kayak begini? Kerja mereka kan harusnya aktif, bukannya ditunggu laporan dulu. Iya enggak? Jadi saya bilang udah klasik lah kayak gitu-gitu. Ormas itu wah paling hebat. Kemana keamanan kita? Nggak dianggap, nggak ada yang ditakutin. Sampai detik ini mah emang masa, apalagi kalau daerah kawasan kayak gitu. Jadi intinya Kapolda ngomong kayak itu tindak pidana, anak kecil pun tahu itu tindak pidana. Yang nggak usah diomong, antisipasi dong sebelum kayak begini. Mau kita rakyat sudah capek-capek menggaji mereka, dibayar pajak, masa mesti nunggu laporan sebelum oknum-oknum itu mengatasnamakan ormas dengan dalil begini begitu. Antisipasi kepolisian itu, jangan mereka bilang begini, bilang begitu, bilang ini. Klasik lah, jangan kita lihat lagi nanti tahun depan begitu lagi, tahun baru juga tahun depan begitu lagi. Itu udah klasik, bahasa basi semuanya. Jadi kita cuma sebagai rakyat jelata ini nonton saja lah. Mereka tetap digaji, inflasi mereka tidak terasa, nunggu laporan rakyatnya baru mereka bekerja kalau betul maksimal. Gitu saja, makasih. Semangatnya sih kita harus dukung ya, tetapi pastikan dulu polisi-polisinya di Polres, di Polsek juga nggak minta THR ke pengusaha, ke pribadi, gitu, baru menertibkan yang lain. Terima kasih. Saya pikir apa yang ingin dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya adalah sesuatu yang terlambat ya, bahwa kita akan menindak oknum ormas yang minta THR atau pungli. Ini kan tiap tahun terjadi. Jadi sebenarnya dari kepolisian itu kan punya jaringan sampai ke kecamatan ya, berupa polsek gitu, dan punya binmas itu, babin kamtipmas itu, tahu kok mereka itu. Mereka punya mapping kok ini, organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang merupakan oknum pelaku pungli THR dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, dari 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun sebelumnya. Mereka tahu itu. Tapi kan mereka membiarkan gitu. Kalaupun mereka tidak dikatakan membiarkan, mereka berarti abai gitu. Dianggap aja itu yang datang ke toko-toko atau pun itu yang pungli THR itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Nah, jadi saya pikir yang bisa dilakukan oleh Polsek dan Polri saat ini, terutama di Jakarta dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia, itu adalah bagaimana membuat surat keputusan sementara atau apalah surat edaran, jangan sampai pidana ini pidana yang berupa delik aduan. Jadi kalau dianggap pemerasan ini nanti delik aduan, toko mana atau perusahaan mana yang mau ngambil resiko dia ke depannya terancam sama para preman tukang palak ini dengan dia buat aduan gitu. Paling hanya ngasih rekaman video CCTV dan lain sebagainya, karena bagaimanapun dia yang akan hidup sehari-hari dengan para tukang palak ini kan, yang cari sesuap nasi dengan cara mencuri hak orang lain. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini, kita sangat benci sama korupsi, tapi sebenarnya si miskin-miskin ini juga luar biasa korupsinya dengan cara palak memalak, pungli mempungli ini. Nah, oleh karena itu kalau ini masih delik aduan, yang bisa mengadu ya cuma hantu. Karena kalau delik aduan, sudahlah nanti mengadukan si oknum A atau si ormas A, syukur-syukur sampai ke polsek tidak ada oknum tukang palak lagi di polsek atau di polres ya itu. Kalau enggak 2 kali kena palak ya. Terima kasih. Terkait masalah ormas minta THR ya Mbak ya? Iya. Oke ya. Ini sebenarnya bukan masalah yang bisa dibilang udah umum ya, dan ini tiap tahun kejadian terus menerus gitu kan, mau itu Lebaran, mau itu Natalan, tahun baru, itu pasti minta gitu loh, dengan apalagi 17 Agustus kan, masih minta lagi. Jadi setahun tuh bisa 3-4 kali, tergantung momennya apa, pasti minta ya kan, dengan dalih bahwa ini
sebenarnya sumbangan sukarela. Tapi kalau sumbangan sukarela, kenapa? Karena sudah disodori kwitansi dengan nilai nominal tertentu gitu loh, ya kan? Nah itu pastilah di daerah-daerah yang namanya nggak usah perumahan deh, yang daerah ruko-ruko yang ada jualan-jualan, terus apalagi daerah-daerah pabrik gitu kan, terus bisa dibilang daerah-daerah yang ada kegiatan ekonomi itu pasti dimintain tuh semuanya. Karena saya sendiri ngalamin gitu loh, ya di Kapuk Mesin Poglar situ, itu saban tahun tuh dimintain terus tuh, baik itu dari ormas masyarakat Betawi lah, dari yang namanya Babinsa lah, entah ada lagi masyarakat pondok pesantren apalah, minta tuh semua. Ya sebenarnya kalau data BD kalau ditanya mana surat tugasnya, mana surat dari RT RW-nya, daerahnya nggak bisa buktiin tuh kalau ada permintaan sumbangan kayak begitu. Dengan dari sukarela, kalau kita nggak kasih, kita diisengin tuh nanti tuh. Sama-sama mereka semua itu gitu loh. Ada aja tuh nanti yang dilemparin lah, yang apalah segala macem. Itu udah umum gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti ini dari pemerintah, dari satpol, satpol atau polisi atau Departemen Dalam Negeri, gimana cara membereskan ini gitu loh, supaya jangan terjadi lagi. Kalau memang benar-benar dasarnya minta dan sifatnya sukarela gitu kan, ya kenapa bahasanya mesti harus keliling gitu loh, ya kan? Itu aja sih pertanyaannya, dan memaksa lagi kalau bisa dibilang minta gitu loh. Itu aja itu saya sih. Terima kasih. Ada itu di daerah yang namanya tim terpadu pengawasan ormas. Biasanya dari pemerintah daerah, dari unsur Badan Kesbangpol, dari Polri, Polda lah ya, Polda atau Polres, kemudian dari Kanwil atau dari Kemenkumham, terus kemudian dari Kejaksaan dan sebagainya, lintas instansi itu. Nah itu mereka ada tapi tidak memiliki kewenangan, jadi hanya memantau saja dan memperingatkan. Harusnya tim itu diberikan kewenangan yang agak lebih untuk bisa melakukan penindakan terhadap ormas-ormas itu. Jadi kalau menurut saya ya itu diberdayakan aja, itu tim terpadu pengawasan ormas itu diberikan kewenangan yang lebih gitu, karena itu lintas sektoral dan masing-masing sebenarnya ada, kalau kewenangan masing-masing ada, tapi kewenangan terpadunya itu yang harus lebih dikuatkan. Mungkin pakainya kan SK Kepala Daerah. Nah SK Kepala Daerah ini yang harus diperkuat gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih saya sangat setuju dengan tindakan dari Kapolda itu sendiri ya. Kalau perlu sih dikasih pidana lagi gitu loh. Jadi hanya biar jadi kapok ya istilahnya untuk oknum ya, atau ormas-ormas yang melakukan itu. Terus yang kedua betul-betul dilihat orang-orang yang biasanya meresahkan tuh tolong dipantau. Kalau ditanya ormas itu kenapa berani begitu, biasanya sih ada backing ya. Jadi backingnya siapa, ya baru mereka berani ya. Jadi kalau balik lagi bertanya, siapa sih di belakang mereka? Kalau yang kepalanya merintahin tidak boleh, ya juga nggak jalan, itu aja. Terus tadi komentar bener, jadi kita memang didesain jangan jadi mental pengemis, harus bisa untuk berdiri di kaki sendiri, berkarya, jangan dikit-dikit minta, itu aja sih. Makasih. Legalitas ormas ini untuk apa tujuannya? Kalau kami dulu kan membangun KNPI sama PP itu tujuannya untuk pengamanan untuk proyek-proyek nasional ya, proyek-proyek negara. Itu jelas. Tapi kalau ormas sekarang seperti yang lain-lain yang baru-baru ini kan tujuannya kami atau masyarakat belum mengerti apa tujuan legalitasnya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak pemerintahnya itu kan banyak ya urutannya, seperti Koramil, begitu juga polisian sektor, atasannya kan Polda, begitu juga Koramil ke Komando Rayon, Distrik dan lain sebagainya. Begitu juga anak urutan institusinya seperti Komdar segala macamnya, begitu juga yang baru-baru Satpol PP. Nah itu kan yang harusnya diatur pemerintah itu seperti apa legalitas semuanya itu.
tujuannya untuk apa, dibayar, digaji negara itu untuk apa, dan jangan merugikan masyarakat pada khusus yang lagi dalam kesulitan seperti sekarang ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pemerintah juga harus bijak menentukan pengangguran ini. 1 hari aja rakyat menganggur, itu negara itu dirugikan begitu besar, Bu. 1 orang, Bu. Perhitungan kalau seumpamanya pengangguran itu 1 tahun, 5 tahun rencana jangka kerja presiden atau kabinet yang dibangun itu sudah sangat merugikan negara. Itu yang ketiga. Dan selanjutnya saya harap juga negara ini bisa membangun struktur kepala regu dan program, begitu juga agenda-agenda masa yang akan datang menjadi membangun begitu prinsipnya. Jangan meruntuhkan. Kalau meruntuhkan ya masyarakat akan bisa mengamuk karena hak saling satu sama lain saling rebut. Kalau dipikir-pikir ya mereka tindakannya meminta mau ditindak ya. Meminta itu THR mau ditindak tegas. Ya. Tapi padahal dia lebih halus dari koruptor loh. Kalau koruptor mah ngerampok. Enggak, ditindaknya juga begitu doang, memble. Ya gitu aja. Baik, terima kasih. Ini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.